Alina tak paham dengan maksud Glenn, tapi Glenn berkata, mari selesaikan ini semua seperti pria sejati dengan hanya menggunakan tinju mereka. Entah Alina ingin bergabung atau tidak ke dalam party Silver Sword, Alina berkata kalau ia itu seorang gadis, dan Glenn berkata untuk jangan terlalu memikirkan detailnya, yang membuat Alina terdiam. Alina bertanya apa yang akan ia dapatkan jika ia memenangkan duel ini, dan Glenn berkata kalau ia dan Gil tak akan mengganggunya lagi, dan tentu membuat Alina kaget. Asisten itu berkata, mulai dari sekarang, jika The Executioner muncul di dungeon kapanpun itu, mereka berjanji tidak akan mengancam posisi Alina sebagai resepsionis. Tapi jikalau Guildmaster menang, Alina harus bergabung ke dalam party Silver Sword. Alina tak percaya dengan apa yang mereka katakan, tapi Glenn berkata kalau itu bukanlah taruhan yang buruk, dan tanpa basa-basi, Alina langsung mengeluarkan skillnya. Rowie kaget dengan skill milik Alina, begitu juga Luluri, dan tak menyangka kalau Alina adalah sang Executioner. Glenn menjadi bersemangat karena seharusnya memang seperti ini, tapi Glenn mengingatkan kepada Alina kalau ia tak bisa dikalahkan dengan mudah. Glenn Galia yang memiliki super skill sang pengawas waktu, yang bisa juga disebut sebagai satu orang berbakat dalam 1000 tahun, dikenal sebagai legenda yang sudah mengalahkan monster terkuat selama ia masih aktif sebagai petualang. Kemampuan bertarungnya yaitu memanipulasi waktu dan langsung memotong musuhnya dengan pedang yang ia miliki. Catatan yang ia miliki adalah berhasil menyelesaikan dungeon terbanyak sepanjang sejarah dan belum terpecahkan hingga saat ini. Seseorang yang berdiri di puncak. Glenn menjelaskan kalau sang pengawas waktu bisa dibilang termasuk skill paling kuat. Tak peduli seberapa kuat skill yang dimiliki Alina, itu percuma di hadapan skill miliknya karena ia bisa menghentikan waktu. Dan sekarang Alina atau sang Executioner cobalah untuk menghancurkan skill miliknya. Itu pun jika Alina bisa melakukannya. Dan Alina dengan sekuat tenaga mengayunkan palu miliknya dan menghantam Glenn dan membuatnya terlempar. Sang asisten kaget tak menyangka kalau Guildmaster menerima pukulan Alina. Ia dengan cepat melindungi Glenn dan berkata betapa pengejutnya Alina menyerang secara tiba-tiba. Tapi Alina yang penuh amarah berkata selama mereka berdua sudah mengeluarkan senjata mereka, berbincang seperti ini menjadi tak berarti. Dan jika Alina bisa menang, dia bisa melanjutkan pekerjaannya tanpa takut dipecat, dan waktu lemburnya akan segera menghilang, dan kehidupan damai yang selama ini ia dambakan akhirnya akan datang. Alina memanggil Glenn yang membuat Glenn ketakutan. Alina berkata karena Glenn sudah memaksanya seperti ini, harusnya Glenn juga bisa mengerti situasinya, dan Alina merasa bahagia. Karena itulah Alina berharap Glenn mati dan memukulnya sekuat tenaga. Tapi itu ditahan oleh Jed. Jed berkata terlalu beresiko mengajak Alina untuk berduel. Jed mencoba menenangkan Alina yang sudah tenggelam dalam ambisinya dan menyerang Jed hanya dengan satu serangan yang membuat Jed terlempar jauh. Mereka yang melihat tak menyangka Jed yang terkenal sebagai tanker terkuat diterbangkan dengan mudah oleh Alina. Rowie berkata apakah yang ia lihat ini benar-benar nyata, tapi Luluri berkata kalau yang Rowie lihat bukanlah mimpi. Itu berarti bahkan tanker terkuat pun tak bisa menahan serangan Alina. Maka dari itu di dunia ini tak ada yang bisa menghentikan Alina. Alina bertanya ke Rowie dan Luluri apakah mereka juga mencoba mengganggunya, dan sang asisten mencoba menahan Alina serta melindungi Guildmaster. Kekuatan Alina masih tak bisa dinilai. Sebagai seorang asisten dan juga bodyguard, ia akan menahan Alina, dan Alina mengayunkan palu tepat di wajah sang asisten tanpa menyentuhnya, dan yang terjadi kacamata bahkan rambutnya yang terikat hancur karena angin yang dihasilkan dari serangan Alina. Itu membuat sang asisten tak percaya dengan apa yang ia rasakan. Alina melewati asisten itu yang masih terdiam tak percaya dan mendatangi Glenn demi kedamaian yang ia harapkan. Ia menyerang Glenn dengan sekuat tenaga. Glenn pun langsung mengaktifkan skill miliknya, yaitu menghentikan waktu, dan waktu pun terhenti, termasuk serangan Alina kepadanya. Ia bersyukur karena itu hampir saja mengenainya lagi. Dia berhasil menghentikan waktu di momen yang tepat, tapi masih tak percaya dengan kekuatan Alina. Dibanding pahlawan, Alina lebih mirip iblis, dan jika Alina mau, ia bahkan bisa menjadi raja iblis. Dan tiba-tiba terdengar suara retakan yang membuat Glenn heran. Apa yang terjadi? Ia melihat Alina dan ia menyadari kalau skill miliknya berhasil dihancurkan oleh Alina, dan serangan Alina kembali berlanjut. Tapi Glenn sudah berpindah tempat. Glenn tak menyangka bahkan skill yang menghentikan waktu tak bisa menghentikan Alina. Alina bingung. Ia merasa seperti berhenti untuk beberapa saat. Glenn tak percaya kalau Alina benar-benar berhasil kabur dari skill miliknya. Alina menyadari kalau
waktunya berhenti untuk sebentar. Glenn berkata kalau itu merupakan skill miliknya. Tempat mereka berada merupakan tempat di mana waktu tak bergerak dan seharusnya semua terhenti kecuali dirinya. Tapi kenapa Alina masih bisa bergerak? Dan Alina tak tahu kenapa. Glenn tak percaya dengan apa yang terjadi dan tertawa dibuatnya. Ia pun meminta maaf atas apa yang terjadi dan menghentikan skill miliknya. Glenn berkata kalau ini adalah kekalahannya. Alina tak mempermasalahkannya dan bingung kenapa Glenn menyerah dengan mudah. Tapi bagi Glenn, melawan kekuatan sebesar itu yang bahkan skill miliknya tak mampu menghentikan Alina, mana mungkin ia bisa menang. Ia juga tak ingin mati. Ia meminta maaf karena sudah memaksa Alina bertarung. Sebenarnya ia hanya ingin melihat kemampuan asli dari skill milik Alina. Alina bingung apa maksudnya. Tapi itu penting bagi Glenn. Apakah itu hanya super skill atau divine skill? Hanya orang-orang yang memiliki super skill yang bisa menghancurkan primary skill, dan begitu juga super skill yang bisa dihancurkan oleh orang-orang yang memiliki divine skill. Tapi itu hanyalah teori. Dengan kata lain, orang yang berhasil menghancurkan skill seseorang bisa dikatakan memiliki skill lebih tinggi dari orang itu. Alina hanya terdiam tanpa merespon. Tapi Glenn melanjutkan itu hanyalah sebuah teori, karena selama ini tak pernah sekalipun ia bertemu orang yang memiliki divine skill. Karena itulah orang yang memiliki super skill dianggap sangat berharga, dan termasuk dirinya. Tapi Alina dengan mudah menghancurkan skill miliknya. Dengan kata lain, tanpa diragukan lagi, Alina adalah orang pertama yang memiliki divine skill. Tapi Alina tak peduli soal itu dan hanya peduli soal apa yang dijanjikan sebelumnya. Glenn berkata kalau kekuatan milik Alina sangatlah menyeramkan. Dinding dan lantainya hancur dengan mudah. Padahal semua ini sangatlah kuat. Tapi Jet berkata inilah kenapa ia menghentikan tindakan Guildmaster sebelumnya. Jet mengerti kalau Glenn ingin mengukur kekuatan Alina, tapi bertarung dengannya sama saja dengan bunuh diri. Bahkan armor milik Jet saja hancur dengan satu serangan. Rowie dan Luluri juga berkata kalau mereka sudah siap mati. Tapi Glenn menyukai kekuatan yang dimiliki Alina dan berkata itu terlalu sayang jika membiarkan orang seperti Alina bekerja hanya sebagai resepsionis saja. Jet juga berkata seperti itu, tapi Alina tak peduli dan hanya ingin bekerja dengan damai sebagai seorang resepsionis. Alina pun pergi meninggalkan mereka dan berkata untuk jangan mengganggu dirinya lagi. Jet mencoba menghentikan Alina, tapi Alina menjadi kesal dibuatnya. Jet berkata untuk mendengarkannya dengan tenang, tapi Alina tak peduli sama sekali dan ingin pulang ke rumah. Jet pun berkata kalau dungeon baru saja ditemukan dan itu membuat Alina sangat kaget mendengarnya dan cerita pun berlanjut.